ada 3 perumpamaan yang disampaikan kepada kita pada bacaan Injil hari Minggu ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang terselip, dan juga perumpamaan tentang anak bungsu yang sering kita katakan anak yang hilang, yang di situ menceritakan perumpamaan atau gambaran tentang Bapa yang berbelas kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 3 perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab sikap dan pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dalam awal bacaan Injil hari ini dikatakan bersungut-sungut. Mereka dongkol, mereka tidak senang, mereka tidak suka karena Yesus ada bersama dengan pemungut cukai dan para pendosa. Pemungut cukai disebut tersendiri karena pada zaman mereka, pada masa itu, pemungut cukai itu dipandang, dianggap sebagai orang yang paling berdosa, lebih berdosa daripada yang lainnya. Karena para pemungut cukai itu mereka anggap atau mereka lihat sebagai orang yang ikut menindas bangsanya, karena mereka menarik pajak lalu menyetorkan kepada penjajah. Maka pemungut cukai ini orang-orang yang katakanlah paling berdosa di antara mereka. Tetapi mereka melihat bahwa pemungut cukai dan para pendosa itu ada bersama dengan Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus tentang Taurat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mereka menjadi marah, mereka menjadi tidak senang, tidak suka, mereka dongkol, mereka bersungut-sungut karena dalam tradisi mereka memang mendengarkan Taurat, mendengarkan katakanlah pengajaran tentang kitab suci, pengajaran sabda Tuhan itu suatu peristiwa, suatu kegiatan yang sakral, tidak sembarangan, sehingga tidak sembarang orang juga yang boleh mendengarkannya. Nah, sekarang mereka melihat bahwa pemungut cukai, orang-orang berdosa itu ikut mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan mulai menjadi muridnya. Dengan demikian mereka kemudian mengatakan, bagaimana mungkin orang-orang berdosa itu mendengarkan ajaran suci, orang-orang berdosa itu mendengarkan pengajaran sabda Allah. Ini suatu yang sakral, tidak layak untuk mereka. Nah, karena pertanyaan dan sikap semacam itulah kemudian Yesus menceritakan 3 perumpamaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan itu Yesus mau mengajak para pendengar waktu itu untuk berpikir, untuk kemudian katakanlah menggunakan akal sehat. Maka Yesus memulai perumpamaannya dengan, atau dalam 3 perumpamaan itu selalu dikatakan, bagaimana mungkin orang tidak bersuka cita ketika menemukan yang hilang? Bagaimana mungkin orang tidak bergembira ketika menemukan yang hilang? Dengan kata-kata semacam itu, Yesus kemudian mau mengajak mereka yang katakanlah merasa saleh itu, merasa benar itu, merasa baik itu, untuk tidak menjadi kaku. Yesus mengajak mereka untuk kemudian tidak sekedar melihat yang buruk-buruk saja. Sekali lagi, mengajak mereka untuk tidak melihat yang buruk saja. Dengan 3 perumpamaan ini kemudian Yesus mengajak mereka melangkah lebih jauh, bahwa seharusnya ada suatu kegembiraan ketika mereka sebagai komunitas itu menjadi utuh, mereka sebagai komunitas itu menjadi bersatu, tidak lagi kemudian terpisah dan terpecah-pecah. Yesus kemudian mengatakan melalui perumpamaan itu bahwa ada sesuatu yang katakanlah yang perlu kita syukuri,
membuat kita gembira ketika yang hilang itu, ketika yang tercerai itu, ketika yang jauh itu kembali menjadi satu kepada kita. Ada kegembiraan dari sang pemilik ketika miliknya kembali menjadi utuh. Keutuhan ini digambarkan dengan bahwa tadi dikatakan ada 100 ekor domba, ada 10 dirham, dan 10 itu adalah simbol dari keutuhan. Maka ketika ada satu yang tercecer, keutuhan itu rusak. Nah, kemudian Yesus mengatakan, bukan karena sang pemilik itu melalaikan yang 99, bukan sang pemilik itu melupakan yang 9, bukan. Tetapi kemudian sang pemilik itu mau menemukan kembali sukacitanya karena miliknya menjadi utuh. Yang banyak itu utuh, tidak tercecer satupun. Ada kegembiraan sekali lagi ketika menemukan yang hilang itu. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lebih lanjut Yesus mengajak kemudian para pendengar waktu itu tidak hanya sekedar melihat ada kegembiraan ketika menemukan yang hilang. Yesus mengajak para pendengar kemudian untuk sungguh melihat, mengalami, kemudian merasakan betapa Allah itu sang pemilik ciptaan tidak akan pernah membiarkan ciptaannya itu ada yang tercecer, tidak membiarkan ciptaannya itu ada yang tersingkir, tersisih, hilang dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, situasi jemaat perdana pun ada gambaran situasi semacam itu, bahwa dalam Injil Matius maupun Lukas, para jemaat itu sudah mulai berkembang. Yang awalnya hanya orang-orang Yahudi mulai berkembang lebih banyak bukan orang Yahudi. Nah, mereka sebagai satu komunitas, orang-orang Yahudi ini katakanlah karena memang mereka menjadi jemaat awal, menggariskan seluruh katakanlah tradisi-tradisi atau adat-adat di dalam komunitas itu. Lalu kemudian mereka pun mulai mencurigai, melihat yang salah dari orang-orang yang katakanlah bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan orang Yahudi. Ada salah satu masalah yang bisa kita lihat, misalnya masalah sunat. Pada jemaat perdana, sunat itu menjadi masalah. Karena apa? Karena tradisi Yahudi itu mengharuskan setiap orang sunat. Maka bagi mereka yang bukan orang Yahudi, untuk menjadi bagian mereka, komunitas mereka, orang yang tidak Yahudi pun harus sunat. Tetapi orang yang bukan Yahudi tidak ada tradisi itu. Maka kemudian muncullah masalah dan mereka membicarakan, lalu diputuskan dalam konsili di Yerusalem, sunat itu bukan suatu keharusan. Karena yang menyelamatkan, yang menyatukan adalah iman. Nah, ini hanya gambaran salah satu masalah yang ada pada waktu itu, yang mau melihat atau memperlihatkan kepada kita bahwa sejak awal dalam komunitas itu pun katakanlah sudah ada yang namanya benih-benih keterpecahan. Sudah ada yang namanya orang merasa diri lebih baik, lebih pertama, lebih unggul dan sebagainya. Ada pengalaman terpojokkan atau dipojokkan di dalam komunitas itu sendiri. Tetapi kemudian melalui 3 perumpamaan hari ini, Yesus sekali lagi mau mengatakan kepada kita bahwa mereka yang merasa terpojok atau dipojokkan tidak perlu khawatir, karena belas kasih Allah itu untuk semuanya. Dan bagi mereka yang merasa lebih baik, merasa lebih benar dan sebagainya, Yesus mengajak kita untuk mengatakan, jangan melihat yang buruk-buruk saja. Kenapa? Karena keutuhan itulah sukacita yang sesungguhnya. Justru ketika merasa lebih baik, merasa lebih benar dan sebagainya, seharusnya bekerja sama dengan Allah sendiri, bekerja sama satu sama lain untuk tetap menjaga keutuhan sebagai komunitas itu. Maka dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih, belas kasih Allah itu kemudian disampaikan untuk semuanya tanpa kecuali. Bagi yang merasa katakanlah tersesat, merasa hilang dan sebagainya, belas kasih Allah tetap ada bagi mereka. Bagi mereka yang merasa lebih baik dan sebagainya, belas kasih Allah itu mengajak mereka untuk semakin membangun keutuhan ciptaan, keutuhan komunitas, keutuhan hidup bersama. Maka dalam hal ini usaha
untuk menemukan kembali, usaha untuk menjaga keutuhan itulah yang mewujudkan belas kasih Allah. Dalam bacaan pertama digambarkan kepada kita bagaimana Allah tidak menghukum, tidak jadi menghukum, karena ia penuh belas kasih. Yang salah saja tidak dihukum oleh Allah. Lalu kemudian bacaan yang kedua menggambarkan kepada kita bagaimana seorang yang menjadi penentang, bahkan orang yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus, tapi pada titik tertentu menerima belas kasih Allah itu dan berbalik menjadi pewarta Kristus sendiri. Maka belas kasih Allah itu sekali lagi mampu menjaga keutuhan ciptaan. Belas kasih Allah itu kemudian mampu untuk menemukan kembali keutuhan ciptaan yang telah rusak. Maka saudara-saudara yang terkasih, bagi kita pun juga tentu ada pengalaman semacam itu. Kita mungkin pada titik tertentu merasa menjadi pribadi yang terpojok atau dipojokkan. Tetapi di sisi lain bisa jadi kita pun menjadi pribadi yang selalu memandang orang lain itu yang buruk-buruk, memandang orang lain itu yang salah. Maka dalam hal ini kita pun juga diajak untuk menyadari bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita. Justru yang diajak kepada kita adalah kita sungguh bekerja sama dengan Allah, bekerja sama dengan sesama kita untuk menjaga keutuhan ciptaan itu. Melalui karya-karya kita, melalui apapun usaha kita dalam hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk senantiasa menjaga keutuhan ciptaan, keutuhan dari kehidupan bersama, keutuhan komunitas kita. Allah tidak tega membiarkan orang terabaikan. Maka Allah bersukacita ketika ciptaannya saling memperhatikan. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita di satu sisi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita, Tuhan bahkan tidak akan, jangankan mengabaikan, menghukum, ia mengabaikan pun tidak. Ia tetap menerima kita yang mau senantiasa datang kepadanya. Bahkan ia mengajak kita untuk tetap mau bekerja sama, kita mau membuka diri kita untuk menjaga keutuhan ciptaannya melalui setiap karya kita. Hal sederhana misalnya ya, kita diajak untuk tidak memikirkan diri sendiri. Hal sederhana misalnya ketika kita ke gereja, lalu kemudian parkiran kita terbatas, begitu kan ya, parkiran terbatas, tapi setiap orang berpikir saya harus dapat tempat parkir yang mudah keluar. Semuanya berpikir untuk mendapatkan tempat yang mudah untuk keluar duluan. Itu artinya kan kita memikirkan diri sendiri. Bahkan dalam konteks kita mau ke gereja pun kita sempat-sempatnya hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu hal sederhana. Maka sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, semoga belas kasih Allah yang senantiasa melingkupi kita pun juga menjadi kekuatan bagi kita untuk mau memikirkan sesama kita dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai pribadi kita menjaga keutuhan diri kita dengan mengembangkan diri kita sebaik-baiknya, dengan menjaga diri kita dengan olah dan ulah kesalehan. Tetapi dalam konteks hidup bersama, semoga kita pun juga mau memikirkan sesama kita. Karena sekali lagi, Tuhan tidak bergembira ketika ada ciptaannya yang rusak, tetapi Tuhan bersukacita ketika ciptaannya itu saling memperhatikan. Tuhan memberkati kita.